Nah, sekarang kita bahas Malaysia Open 2026 Super 1000 turnamen perdana BWF di tahun 2026. Oke. Ini Minggu depan ya? iya, minggu depan ya. Iya. Selasa. Selasa. Gimana menurut sobat-sobat netting? Sobat-sobat netting. Malaysia Super 1000 itu untuk Indonesia sebenarnya kita sering juara ya guys. Sering sekali. Iya, di sana. Apalagi pas ada zaman Minion ya, gitu. Di awal-awal tahun kita dapat gelar gitu. Tapi kita nggak tahu untuk di 2026 ini karena 2025 kemarin kita Samsung. tidak ada yang masuk final. Oh, Bukan hanya nyamcong tapi tidak ada masuk final guys. paling tinggi apa? Semifinal kayaknya deh. Sabareza. Iya kalau nggak salah Sabareza deh. Sabareza kayaknya waktu itu yang paling tinggi. Pokoknya inget banget yang juara SD itu Decapol. Dia berturut-turut tuh 2-3 turnamen awal tuh dia yang juara. Oke. Nah, buat debutan pemain-pemain Indonesia nih kayak Raymond, Jacqueline. Mereka ketemunya Indonesia juga sih ya, Sabareza ya. Iya. Dia harus satu. Iya di round 1 Iya. ketemunya Sabareza. Emang sayang banget ya berpotensi banget. Tapi kayaknya Jacqueline dan partner kayak bakal jor-joran deh. Tapi jor-joran tetap berbalap Pasti motivasinya berlipat. Tapi kalau kita lihat permainannya Sabareza pas kemarin lawan Fajar Fikri yang sesama Indonesia sebegitu luar biasanya juga, ini harus hati-hati sih sebenarnya karena bukan tipe Sabareza itu tuh ngalah gitu. Bukan ngasih apalagi habis Selenggara terus tiba-tiba mereka mainnya leye-leye enggak. apalagi baru juara di SEA Games kemarin ya. Kita tahu kualitas mereka lah ya. Iya. Di SEA Games. Terus dari segi tunggal putra kita nih ada Alwi Farhan sama Jojo. Kalau mereka Prediksinya gimana? Jojo kan unggulan 3 ya? 4 atau 3 ya? 7 4. Jojo kan 4. Dia seharusnya minimal banget dia bisa semifinal si Jojo. Tapi kalau ngelihat dari turnamen final kemarin agak sedikit pesimis. Terus turnamen terakhir, turnamen King Cup yang undang. Oh ya, King Cup juga bagus tapi dia sempat kalah juga kan sama Alex Lanier ya kalau nggak salah ya. Iya. Jadi kayaknya Jojo harus lebih fighting lagi sih untuk besok Malaysia. Mudah-mudahan persiapannya cukup matang. Betul. Dan untuk si Alwi juga udah bayang-bayang juniornya tuh harusnya udah dibuang sih. Ya bayang-bayang junior dia ngerasa junior gitu ya untuk pemain junior. Menurut gue tuh harusnya udah sedikit dihilangkan agar pendewasaan dia itu lebih cepat gitu kalau menurut gue ya. Apalagi kalau sekarang kalau menurut aku Alwi itu kayak udah jadi pemain utama, maksudnya andalannya kita ya. Itu kan ya. Terlepas si Cipil setelah keluar dari pelatnas, kemudian Ginting juga belum kembali ke top performnya, maksudnya Ginting masih di pelatnas. Dan, kalau menurut aku sih dia masih menjadi tumpuan utama ya di sektor tunggal putra ya. Jadi memang harus benar-benar semoga berkembang terus ya. betul, terus berprogres ya. Kan? Apalagi kemarin dia habis juara di SEA Games juga. Iya. Mudah-mudahan udah 2026 ini dia harus belajar dari kemarin dia ditikung-tikung, dia unggul jauh ke tikung, dia udah hampir menang ke tikung, dia udah harus belajar banget dari hal-hal itu ya. Semoga 2026 dia malah yang lebih banyak nikung gitu untuk bisa menang. I hope so. Ya mudah-mudahan di Malaysia Open minimal dapat 1 medali lah. Minimal 1 gelar dong. Iya minimal 1 gelar. Tahun kemarin kan sama sekali nosong banget ya. Per 1000 kalau nggak ada gelar kayak mana gitu ya. Tapi kan lawan-lawannya juga ya sih luar biasa. Top ranknya kan semua ikut ya guys. Betul. 1 until 10 gitu. Jadi kayak ibaratnya ya kayak Olimpik aja ini. Tapi versi Super Series. Terus kita ke segmen apa nih? Prematur. Apa tuh? Prediksi mantap turnamen. Oke, berarti kita akan memprediksi pemain-pemain ya. Ya, pemain Indonesia lah ya. Ya, kita ada pemain Indonesia. Oh ya, draw-nya udah keluar ya? Draw-nya udah keluar. Kita langsung ini gua sebutin aja ya prediksi kalian apa? Oke. Jonathan Christie Lee Chow Hao menang.
2 set langsung. Menang siapa? Rubber game. Oke, Jojo ya. Alwi Farhan, Alex Lanier. 50-50. Eh, Menurut gue sih Alex 40-60 Alex ya. Unggul. Unggul Alex. unggul Alex. Menurut gue sih ini 50-50. Ini gimana? Tapi nggak mungkin seri. Yang mungkin seri. Iya sih memang tidak mungkin seri. Tapi pasti ada 1%-nya itu yang akan. Tapi 40-60 meskipun sebenarnya lagi sama-sama naik ya si Alex. Nah, kan terakhir menang Alwi dari Alex. Terakhir, ya. Iya. Jadi gue lebih percaya sebenarnya. Cuma si Alex kemarin ikut King Cup juga mainnya bombardir gitu. Iya, ya langsung naik. Ini pemain Fangs ini mengerikan. Jadi siapa? Kalau aku 40-60, tapi mudah-mudahan si Awi bisa membuat kejutan sih. Prediksi ya. Prediksi 60 Alex. Alex. Gue juga jawab Alex deh. Saya kadang Alex tadi siapa sih Alex? Semoga Alwi tertampar ya. Iya. Semoga Alwi tertampar dengan prediksi. Dan prediksi kita. Betul, nggak gerasa gerusuk ya. Kayak calon lawannya gitu. Ya. Terus dari WS ada PKW Lawan Manami Suju. harusnya bisa menang. Iya sih. Cuma menurut gue ini PKW ketemu Jepang Harus 2 set. jangan Eropa harus sih ya. Oh kan nggak kayaknya. alasannya bu. Lanjut. PKW semua ya? PKW. Ya lah PKW harus semua. Langsung nanti Dari MD ada Fajar Fikri sama Pangkihle. Fajar Fikri sih Mas. so ketemu Lele. Iya. Fajar Fikri sih aku. Tapi maaf untuk kali ini kayaknya gue memprediksi Lele yang menang. Kenapa tuh? Tahu deh masih ada bobo tur final tuh. Oke. Kalau gua tuh Fajar Fikri sih. Gue prediksi Lele. Pasti Fajar Fikri punya motivasi lebih buat Hope so ya. buat Semoga. nutup kemarin di quarter finals. Oke, semoga. Balas. Ada debutan kita Raymond Jobkin sama Sabar Reza. Ini cukup menarik. Menarik banget sih ini. Tapi kalau lo pakai Jacqueline sih ya. Kalau ini gue 60 untuk Sabareza, 40 untuk Jacqueline dan Plus. Aku Sabar aja. 60 Jacqueline. Kalau gue sih ya Raymond Jacqueline. Lagi banget dia waktu lawan Fajar Fikri ya di WG Super Badminton Super Relax. Dia nggak ada Di AO ya. Iya, Di AO ya. Oke. Terus pemainnya lincah. ulet lagi. Gak gampang mati sendiri. Tapi beda Australia, beda Kuala Lumpur, guys. Si lebih We don't know. Iya, udah gitu ini kan the very first ya kan untuk seribunya si mereka. Pasti ketegangan, groginya tuh pasti ada. Nah, terus yang di Australia Open baik lagi nih ke Australia Open kemarin juga nggak ada pemain atasnya kan. Ada pemain atasnya, Gozidin. Pemain atasnya ini ya. pada Pada dibabat semua sih sama dia sih. Manteo juga udah dikalahin. Jasoh belum. Enggak Belum ya? Enggak ketemu. enggak sama Raymond Jacqueline? Enggak, ketemunya sama Reza doang di SEA Games. Full. Oh, iya. Aroncia So kan? Aronso, iya. Dia ikut dia di Australia. Lanjut. Dari WD Siapa tuh? Febriana, Melisa, Anatarjo, Ketemu Joli Pulela. Anatarjo. Terakhir ketemu itu mereka menang kelas banget sih. Apalagi kalau kita lihat permainan dia terakhir di SEA Games kemarin ya cukup bagus. Tuh. Sama sih. Anatarjo. Kita berharap banyak. Ya cukup 30. I can say 80 to 20. Dari MD ada Jafar Feli sama Chan XD. Oh iya XD. Kayaknya XD. Jafar Felisa. Nah ini menurut gue sih ini momen dimana mereka harus bisa menang. Ini bakal jadi kuncian untuk Jafar Felis. Jadi menurut gue gue prediksi Jafar Felis yang menang. Tapi kali ini 2 set langsung. Gue sih masih centok soalnya Bagi rumah bola ya. Makanya lebih waktu. Kalau pemain Malaysia itu agak aneh ya. Kalau ketemu Indonesia ya. Malaysia tuh ngotot banget. Benar. Kayak tiba-tiba something ini ya. Gak tau kayak edit tenaga ekstra gitu ya untuk mengalahkan Indonesia. karena serumpun kali ya. Iya. Karena rame Kayak adik gitu ya. rame di sosial media. Tensinya itu berlipat-lipat. Next Ada Pajais sama Julian Palermo. Iya, debutnya dia. Ketemu Eropa ya. Nah tapi ini Eropa ini juga sedikit menyusahkan sih.
60-40 sih buat masih Faza. Bajai. Masih ice. Iya. Kuncinya ada di Faza. Faza itu harus bisa ngontrol ya 80% nggak apa-apa dah. Si Ice-nya itu fokus di depan. Iya. Ayo dulu namanya Owi. Ya zamannya Owi Butet. Enggak, Owi Butet kan si Butet masih bisa 40% prinsip dia untuk nge-cover gitu defense-nya. Kita tuh butuh yang kayak gitu sebenarnya. Tapi saat ini ya memang mau nggak mau udah 20-80, 10-90 gitu di Indonesia sekarang. Nah itu prediksi kita di Malaysia Open 2026. Iya. di R1 ya. Prediksi ini juga dong, prediksi juaranya. Kira-kira di Indonesia bisa merebut dari mana? Kira-kira MD sih kalau aku ya. Khususnya sama MD. Ada TMD. DMD. kita soalnya nggak satu bagan sama ini Kim Seo. Satu. Oh enggak, Nggak Kim Won Ho. nggak ini. Iya. Kayaknya Kim Seo. bisa di kalah itu Korea itu ya. Iya, Kim Seo. Wajar sih kan si Seo Seung Jae ini udah fokus di MD doang. Kemarin kan terbelah tuh stamina-nya. Terbukti nggak ada dia, nggak ada loh. Top 10 SD Korea tuh nggak ada. Iya, Bisa sih harusnya MD masuk final kan. minimal ya. Soalnya Dari Bagan ya. Siapapun itulah yang ada raja terakhir. Ansa lah 2026 sepak punya Indonesia. Amin. Terus menurut gue KW bisa sampai semifinal. Tahu Seharusnya bisa sampai semifinal dia. WD juga aku rasa berbicara cukup banyak. I hope so. WD-nya cuma satu ya? WD cuma satu. Yang rankingnya cukup dia doang. Iya. Itu belum sih. Belum loh, belum. Oke. Itu prediksinya. Jadi kira-kira ngambil gelar dari MD paling Gue realistis Enggak, gue prediksi 2 gelar. dari Gue mau beda dari yang lain. MS. Kayaknya nggak bisa ngambil gelar tuh dari MS sama dari MD. Kayak SEA Games kemarin. Tapi WD-nya yang menarik ini WD-nya kita WD menurut gue QS atau semifinal udah luar biasa sih. nunggu dia ketemu sama pemain-pemain top sih. Oh, top seeded ya. Kelihatan ya Noise Challenger mainnya. Ya. Belakangan itu Ketemunya cuma tampar di doang, tampar di lagi gitu kan. Tapi dia juga tampil mulu sih. Iya sih. Ya sama halnya kayak Jafar dan Felis di Jigadra sama Centov terus. Tapi itu karena kalau menurut gue sih karena ini aja sih Malaysia tuh lebih cepat dibanding Indonesia, udah itu doang. Nah, tapi Tan Perli juga punya kutukan nih di Malaysia Open nih. Oh iya, dia sering round 1. Iya, Yes. 2023, 24, 25 mereka tuh 2005, 2025 bahkan cuman nggak sampai KF. Enggak, 2025 itu 2025 bukannya dia round 1 ya? Enggak, Halaman sama Siti Apri. Bukan ya, kalau sama Siti Apri pas kapan ya? 2023 kalah sama Cina, 2024 kalah sama Cina. Nah, 2025 kemarin ke KF apa gagal KF gitu. Jadi Febri Melisa kalau menang juga lawannya Perli. Serius? Oh, ngomong Perli. Oh, Nah, makanya itu ini menarik soalnya. gengsi sih. Perlitan juga Kalau kayak dan game banyak kutukan itu. Semoga besok menang sih harusnya. Biasanya tuh tuan rumah itu lebih grogi guys, lebih beban. Contoh Indonesian Open ya kan. Ada salah satu negara yang gitu tuh pemainnya. Tapi Malaysia netizennya sama kayak Indo ya. Iya, di atas plus ya namanya juga. apalagi untuk bulu tangkis ya. Kadang kita dari dulu udah adu gengsi memang. Betul. Yes. Oke guys. Lepas tuh macam mana? Itu dia prediksi kita. Bisa salah ya nggak masalah, namanya juga prediksi. Iya. Ya. Kalau yang kita prediksi Indonesianya menang diaminkan guys. Tapi kalau misalnya kita nggak prediksi Indonesianya menang, abaikan aja. Oke. Ya semata-mata kita di atas kertas ya. Betul, prediksi adalah prediksi. Fakta yang akan berbicara guys, oke? Saksi dari belakangan. Oke, kamu sih masih Super 1000 Tanggal 6 Minggu depan ya. minggu depan ya. Selasa pokoknya. Selasa itu tanggal 6. Oke. Yes, closingan aja kali ini.
Apa closing-nya? Nggak nyiapin closing. Ya udah langsung. Seperti biasa nggak nyiapin closing. Oke guys, pembahasan untuk hari ini udah kita bahas semua ya. Tadi dari Stardex, Tour Final, dan juga Malaysia Open. Prediksi-prediksi kita juga kita udah keluarkan. Semoga teman-teman semua, ada yang pasti ada yang pro dan kontra, itu your choice gitu. Tapi bisa komen, bisa like, bisa subscribe ya. Biar Badminton Podcast semakin dikenal. Jadi nanti kita bakal banyak bahas-bahas bulu tangkis. Mungkin saat ini kita masih di Hotel Jakarta. Next, maybe we going to the venue, ya kan? Betul. Venue Betul sekali. misal di Kuala Lumpur atau di Impact Arena ya kan, Impact Arenanya Thailand, kita nggak tahu ya kan. Atau nggak usah jauh-jauh dulu deh, di Indonesia dulu ya. Misalnya ada kejuaraan apa di Jogja, biasanya tuh di Jogja, kita ke Jogja ya. Oke, thank you so much and see you Di next Badminton video. Podcast. Bahas tuntas tanpa netting tipis-tipis.